Jadi untuk peserta ketiga Kompas tersebut sudah selesai penampilan instrumennya atau pemeriksaan di tempat kerjanya. Sekarang peserta keempat di hari ini spesifik dari gimana ya, kayak berlian di tengah pasir dengan laut gitu ya. Luar biasa, terima kasih teman-teman Sinarjepit ya, sudah niat sekali ya untuk mengikuti kualifikasi konvensi GCCDV ini. Baik, semua sudah siap? Siap. Siap? Siap. Untuk juri kita yang sebelah kanan Pak Nurholis, tengahnya Pak Riyadi dari divisi manager, yang sebelah kiri Pak Adit Aditya Adit Surabaya dari kedua profesi. Ini yang akan memberikan komentar, pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tolong dijawab dengan baik. Jawabnya secara bergantian, ya satu jangan mempresentasikan. Silakan untuk dia. Monggo, silakan. Salam QCC. Ini bro. 1, 2, 3. Kami dari tim sanitasi mencoba untuk berkreasi dengan ikut QCC walaupun agak ngeri, tapi kami percaya diri. Sandal jepit nama tim kami. Lakukan diri tema kami. Dewan juri, nilai kami jangan pelit, karena kami sanitasi elit. Salam QCC. Bro, sanitasi. Yes. Permen nyupin. Kenyal. Enggak. Permintaan batin. Enggak apa-apa. Oke, semangat kreatif itu kesan pertama, kompak ya. Mudah-mudahan nanti juga penampilan di presentasinya juga good. Sudah siap? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus QCC B3 ini yang telah memberi kami dari Departemen Sanitasi untuk ikut serta dalam ikut ajang QCC konferensi QCC B3 ini. Yang saya hormati kepada Dewan Juri dan teman-teman QCC yang ada di ruangan ini. Perkenalkan kami dari sanitasi, terus dari tim profil tim kami dari perusahaan PT UP Indonesia, dari Departemen Sanitasi dengan membawa satu kelompok dalam satu tim bernama tim Sandal Jepit yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membawa tema mengurangi pemakaian lakban khusus dengan tema mengurangi pemakaian lakban coklat di Departemen Sanitasi. Dengan struktur organisasi, fasilitator kami Ibu Tri Lestari, diketuai oleh Sapwandi, saya sendiri, Sekretaris Abdurrahman Komara, dan beranggotakan Adi Riyadi dan Munajat serta saudara bangsa. Sekilas info mengenai singkatan nama tim Sandal Jepit, yaitu sanitasi, handal, jenius, dan irit plus irit. Jenius yang dimaksud di sini bukan berarti pintar, akan tetapi panjangannya yaitu jelma anu boga inisiatif halus atau orang yang mempunyai inisiatif bagus. Terima kasih. Filosofi Sandal Jepit sendiri, walaupun kecil jadi alas yang diinjak, terkadang dipandang sebelah mata, tapi
berdampak besar dan mempunyai manfaat bagi penggunanya, melindungi kaki dari kotoran dan benda-benda yang bisa membahayakan kaki. Next. Struktur organisasi tim sandal jepit. Untuk kualitas skill, kami sama-sama dibantu dan belajar. Next. Dalam schedule activity tim kami, yang pertama menentukan tema. Untuk menentukan tema, kami mulai di bulan Januari, minggu kedua dan minggu ketiga. Dalam menentukan target, masih di bulan Januari, di minggu ketiga dan keempat. Dalam analisa kondisi yang ada, kami mulai di minggu pertama di bulan Februari dan minggu kedua. Lanjut analisa sebab akibat di bulan Februari minggu keempat serta minggu pertama di bulan Maret. Selanjutnya rencana penanggulangan kami jalan di bulan Maret minggu ketiga dan keempat. Serta penanggulangan kami mulai di minggu pertama serta minggu kedua di bulan April. Untuk evaluasi hasil, kami mendapatkan hasil di bulan April dari minggu ketiga dan keempat. Serta standarisasi dan tindak lanjut, kami di bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Sekilas dari saya untuk dalam profil kami tim sandal jepit dari Departemen Sanitasi. Untuk selanjutnya penjabaran menentukan tema dan selanjutnya bisa dijabarkan oleh Bung Abdurrahman Komara. Waktu tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Sapuandi yang telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan langkah pertama dalam grup sandal jepit, yaitu menentukan tema. Kami sanitasi mengusung tema adalah mengurangi pemakaian lakban coklat di Departemen Sanitasi. Definisi lakban tersebut adalah sejenis perangkat plastik yang berukuran besar. Jenis dan fungsi lakban: sejenis perangkat plastik yang digunakan untuk alat bantu seperti untuk mengikat dan menyambung suatu benda. Bisa kita lihat bersama, di depan adalah grafik data penggunaan lakban sanitasi 2022 dari bulan Januari sampai bulan Mei. Next. Langkah selanjutnya menentukan target. Bisa kita lihat bersama lagi, terpapar ada data dan target penggunaan lakban coklat sanitasi 2022 dari bulan Januari sampai bulan Mei. Rata-rata pemakaian yang telah kita koreksi bersama ya, ada rata-ratanya itu 180 roll. Target kita yaitu 25%, itu target kita. Dalam hal ini kami menggunakan metode SMART. SMART sendiri adalah panjangan dari spesifik, measurable, achievable, reasonable, time-based. Saya perjelas. Spesifik: penanggulangan pemakaian lakban coklat pada Departemen Sanitasi. Untuk measurable, penanggulangan pemakaian lakban roll menjadi 135 roll per bulan. Achievable: menargetkan penurunan lakban coklat pada Departemen Sanitasi. Reasonable: pemakaian lakban coklat pada Departemen Sanitasi menjadi 135 roll. Time base-nya target bulan Agustus 2022. Nah, ini dari hasil penelusuran di lapangan diduga potensi penyebab langsung. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Standarnya yang seharusnya adalah WI pemakaian lakban coklat.
dan aktual di lapangan kurangnya mengetahui WI pemakaian lakban coklat dan menjadi problem. Yang kedua, metode pendataan. Mungkin dari standarnya harusnya pengambilan lakban dan pengembalian kor bekas lakban ada datanya, dan secara aktual di lapangan tidak mengembalikan kor bekas lakban. Keterangan problem. Selanjutnya dari material, standarnya adalah bahan yang akan digunakan sesuai standar yang ada. Aktualnya perekat pada lakban pelekat. Keterangan no problem. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Aryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat selama kesempatan saya untuk menjabarkan step 3 dan 4. Meneruskan dari step 1 dan 2 yang telah dijabarkan oleh Saudara Abdul Rahman tadi. Di sini kita lanjut ke step 3, yaitu analisa kondisi yang ada atau disingkat dengan anaconda. Di anaconda ini kita lihat ada beberapa video dan foto. Kita lihat untuk video yang pertama. Di sini ada salah satu personil kita sedang membawa atau menarik kerat balak plastik tanpa menggunakan alat bantu apapun. Yang untuk video yang pertama ini penarikan kerat balak tanpa menggunakan alat bantu dan terjadilah roboh atau jatuh sehingga kerat menjadi kotor kembali. Dan untuk gambar yang kedua, ini penarikan menggunakan alat bantu lakban coklat. Oke. Tidak beda jauh dengan foto yang kedua, foto yang ketiga dan keempat juga sama, cuman di sini penarikan kerat putih. Sama yang untuk yang gambar yang pertama juga tidak menggunakan alat bantu, dan yang gambar yang kedua menggunakan alat bantu lakban coklat sebagai tali pengikat. Selain untuk menggunakan lakban coklat untuk menggunakan tali pengikat, di area packing juga lakban coklat digunakan untuk mengikat sampah di jenis kemasan dan mengikat sampah di jenis kemasan untuk dibuang ke tempat pembuangan sementara. Dari hasil analisa di lapangan, kita ada beberapa sebab akibat, yaitu ada 3 akar penyebab yang membuat lakban coklat boros. Untuk akar penyebab yang pertama, kurangnya pengontrolan terhadap pemakaian. Akibatnya pengambilan lakban coklat yang terlalu berlebihan. Faktanya ini kurang pengontrolan pengambilan lakban coklat. Katanya setiap hari, dan ini menjadi prioritas pertama. Untuk akar penyebab yang kedua, kurangnya memaksimalkan pemakaian. Akibatnya penggunaan lakban yang sangat berlebihan. Faktanya banyak sisa pemakaian lakban yang tercecer di mana-mana di sudut-sudut ruangan atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Untuk akar penyebab yang ketiga, kurangnya alat bantu. Akibatnya pemakaian menjadi berlebihan. Faktanya personil menggunakan lakban coklat untuk alat bantu seperti yang tadi digambar sebelumnya. Datanya setiap hari, dan ini juga prioritas 1. Dan dari data di atas bisa dijabarkan menjadi fishbone. Di fishbone ini ada beberapa faktor yang menyebabkan lakban coklat menjadi boros. Yaitu ada 3 faktor. Untuk faktor yang pertama itu faktor man atau orangnya. Karena faktor man ini tidak memaksimalkan pemakaian dan tidak sesuai dengan WI, maka terjadilah pemborosan pemakaian lakban coklat. Untuk faktor yang kedua itu metode. Di metode ini kurangnya pengontrolan penggunaan lakban coklat di lapangan dan pengambilan lakban, sehingga pengambilan lakban coklat yang berlebihan dan mengakibatkan pengurusan lakban coklat. Untuk faktor yang ketiga, material. Personil menggunakan lakban coklat sebagai alat bantu, sehingga pemakaian menjadi berlebihan dan berakibat
pemborosan lakban coklat. Terima kasih, mungkin itu saja untuk penjabaran step 3 dan 4. Selanjutnya akan dijabarkan lagi oleh saudara pengajar. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk step yang kelima, rencana penanggulangan. Untuk rencana penanggulangan sendiri ada 3 akar penyebab. Untuk akar penyebab yang pertama, kurang pengontrolan terhadap pemakaian lakban. Untuk solusinya, merubah sistem pengambilan dan pencatatan agar pemakaian lakban dapat terkontrol. Untuk targetnya, pemakaian lakban coklat dapat terkontrol. Untuk aktivitas yang dilakukan, poin yang pertama, menyediakan buku pengambilan lakban coklat. Poin yang kedua, pengontrolan saat pengambilan lakban coklat. Untuk poin yang ketiga, standarisasi dan sosialisasi atau melakukan briefing. Untuk poin yang keempat, implementasi dan follow up. Next. Untuk rencana penanggulangan yang kedua, akar penyebabnya penggunaan lakban berlebih. Untuk solusinya, setiap personil dilakukan briefing secara berkala. Untuk targetnya, penurunan sisa lakban coklat dapat berkurang. Untuk aktivitas yang dilakukan, poin yang pertama meminta persetujuan atasan. Poin yang kedua, standarisasi dan sosialisasi. Poin yang ketiga, implementasi dan follow up. Untuk rencana penanggulangan yang ketiga, pemakaian berlebih. Untuk solusinya, mengganti penggunaan lakban pada penarikan kerat dan sampah dengan tali pengikat. Untuk targetnya, penggunaan lakban coklat dapat berkurang. Untuk aktivitas yang dilakukan, menyediakan alat bantu tali. Poin yang kedua, meminta persetujuan atasan. Poin yang ketiga, implementasi dan follow up. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah contoh alat bantu tali dan WI persetujuan menggunakan lakban coklat dan tali pengikat. Ini juga ada contoh ya saat atasan melakukan briefing kepada personel sanitasi tentang penggunaan lakban coklat dan tali pengikat. Ini juga ada foto sebelum ada penanggulangan saat pengikatan sampah masih menggunakan lakban coklat. Dan di sini juga ada video saat personel sanitasi melakukan penarikan sampah dari area packing ke tempat pembuangan sementara. Untuk sesudah penanggulangan yang tadinya menggunakan lakban coklat, kita ganti dengan cara mengikat dengan kekuatan yang sama saat memakai lakban. Dan ini juga ada video saat pembuangan sampah menggunakan tali pengikat. Untuk yang itu sama yang ini, cuman itu saat melakukan penarikan kerat menggunakan lakban coklat. Di situ juga ada video saat personil menarik kerat menggunakan lakban coklat. Setelah ada penanggulangan yang tadinya menggunakan lakban coklat, kita ganti menggunakan tali pengikat. Jadi di sini juga ada video itu saat personil melakukan pengikatan kerat menggunakan tali pengikat. Untuk step yang keenam, penanggulangan. Akar penyebab yang pertama, kurang pengontrolan terhadap pemakaian lakban. Pemakaian lakban yang tinggi mengakibatkan pengambilan dan pengontrolan kurang efektif. Maka dari itu, dari tim sandal jepit merubah alur saat pengambilan dan pengembalian lakban. Di sini juga ada foto saat personil mengembalikan lakban dengan menukar dengan lakban yang baru. Juga ada foto saat pencatatan, itu bukunya.
itu hasil dari pencatatan saat pengambilan dan pengembalian lakban coklat. Akar penyebab yang kedua, kurang memaksimalkan pemakaian. Di sini masih banyak ditemukan lakban coklat yang bercecer yang di mana-mana. Untuk solusinya kita menyediakan lemari untuk penyimpanan lakban coklat, yang mana di sini lemarinya saat pembuatan dibantu sama Bung Ayub dan Bung Agus bagian 5R. Ya. Next. Untuk akar penyebab yang ketiga, pemakaian berlebihan. Karena pemakaian lakban coklat yang tinggi diakibatkan karena pemakaian berlebih. Maka dari itu tim sandal jepit yang tadinya pas menarikan kerat dan menarikan kerat menggunakan lakban coklat kita ganti dengan menggunakan tali pengikat. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama ini.